pelayanan yang sering kali kita lakukan, baik di gereja maupun lingkungan sekitar, seringkali menguras tenaga. Kita seperti kehilangan arah dalam melakukan setiap pelayanan. Amarah dan ketidakpedulian kadangkala mendominasi pikiran serta sikap kita. Bagaimana kita mampu meredam perasaan dan sikap yang menyelimuti hati kita? Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Tini Wasini. Saya menjadi anggota GKI Pengadilan dari tahun 1994. Dan saat ini saya melayani sebagai Ketua Komisi Dewasa GKI Pengadilan Bogor. Saya melayani di GKI Pengadilan ya kurang lebih 10 tahunan. Panggilan hati, karena saya telah merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Maka dari itu saya memutuskan ikut melayani Tuhan. Sering dan pernah. Kadang saya nggak dianggap. Kadang saya diremehkan. Bisa nggak sih nanti melayani Tuhan? Terus bisa nggak sih nanti bertemu sama orang atau yang lain-lain gitu. Saya belajar sabar. Saya belajar menerima kritikan. Saya belajar menerima saran dari orang-orang yang udah senior, orang-orang yang pernah melayani di GKI Pengadilan Bogor ini. Pesan saya, tetaplah melayani dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan melayani Tuhan melalui talenta kita, talenta yang Tuhan berikan pada kita. Terus belajar cuek, belajar menerima kritikan, belajar menerima cemoohan dari orang lain yang semenjak kritikan itu membangun untuk pelayanan kita lebih baik kembali. Dan tetaplah semangat melayani Tuhan. Bersama Tuhan pasti kita bisa, bersama Tuhan pasti kita mampu. Tuhan yang akan memampukan kita dalam pelayanan. Pandanglah Tuhan, jangan memandang manusia, pasti kita bisa. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Bahan Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 2. Surat Efesus pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, weiqi adalah sebuah kata dalam bahasa Mandarin yang artinya adalah krisis. Kata ini terdiri dari dua suku kata, wei yang artinya adalah danger atau bahaya, dan qi yang berarti opportunity, peluang ataupun kesempatan. Dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan yang namanya krisis. Baik krisis dalam diri kita sendiri, krisis dalam keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan kita. Namun Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya krisis ini, maka ada dua perspektif yang muncul. Perspektif yang pertama adalah ketika kita menganggap bahwa krisis ini adalah sebuah bahaya atau masalah besar yang datang dalam kehidupan kita. Dan perspektif yang kedua adalah ketika krisis ini datang dalam kehidupan kita, kita memaknainya, menganggapnya sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Kemudian, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah ketika krisis datang dalam kehidupan kita, perspektif yang mana yang sering kali kita ambil, yang kita maknai dalam kehidupan kita? Cenderung Bapak Ibu kita melihat krisis ini dari perspektif yang pertama, yaitu melihatnya sebagai sebuah bahaya daripada kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan yang datang dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kemudian kita menjadi tawar hati, kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi frustasi ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita. Tidak jarang ketika krisis itu datang dalam kehidupan kita, kita menjadi putus asa dan hilang kendali dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hal-hal yang sudah saya sebutkan barusan, hal-hal itu bisa saja menghancurkan tidak hanya kita, tetapi juga menghancurkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan bisa saja ketika krisis itu datang, ketika kita memaknainya sebagai sebuah bahaya dan masalah besar, itu juga bisa menyebabkan menjadi kesengsaraan, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita diajak kembali untuk memahami tentang makna kesatuan, terkhusus dalam persekutuan dan pelayanan kita. Ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, ketika kita hidup dalam sebuah gereja, hal yang penting untuk kita hadapi bersama yaitu bagaimana kita memiliki satu tujuan yang sama dengan rekan pelayanan kita. Apakah mudah bagi kita untuk memelihara kesatuan dengan masing-masing kita yang memiliki latar belakang yang berbeda? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Setiap kita memiliki kondisi yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda, cara bersikap yang berbeda. Dan tidak hanya itu yang muncul dalam dunia pelayanan kita. Kita kemudian juga diperhadapkan menjumpai perbedaan generasi dalam kehidupan pelayanan kita. Ada generasi orang tua, orang lanjut usia, orang muda, dan anak-anak dalam pelayanan kita. Pastinya Bapak Ibu, semua perbedaan yang tadi sudah disebutkan itu tidak jarang juga muncul pergumulan, muncul permasalahan yang menimbulkan krisis dalam pelayanan kita masing-masing. Kemudian ketika krisis ini muncul, perspektif apa yang mau kita pakai ketika krisis ini datang dalam kehidupan pelayanan kita? Dalam bacaan kita hari ini, surat Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus mengingatkan tentang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kerendahan hati mengajarkan serta mengarahkan kita pada pengenalan akan diri kita sendiri. Kita memandang ke arah Kristus, kita memandang ke arah Yesus yang dalam kehidupan pelayanannya, dia selalu mengutamakan kerendah hatian. Dan ketika kita memiliki sikap rendah hati dalam kehidupan kita, tentu kita juga diajar untuk tidak mengandalkan diri kita, tidak mengutamakan diri kita dalam pelayanan, tetapi kita melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus yang juga mengedepankan orang lain dalam pelayanannya. Sehingga kerendah hatian ini adalah menjadi salah satu yang penting ketika kita berpelayanan. Yang kedua Bapak Ibu adalah lemah lembut. Lemah lembut mengajarkan kita supaya kehidupan persekutuan kita menjadi lebih baik. Lemah lembut artinya kita bersedia menerima keterbatasan, kita bersedia menerima kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain.
Ketika kita mampu untuk tidak melampiaskan rasa jengkel kita, rasa marah kita kepada orang lain, itu artinya kita mampu untuk menunjukkan rasa syukur kita atas perlakuan sesederhana apapun yang orang-orang bisa lakukan kepada kita. Meskipun mungkin apa yang dia tunjukkan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, tetapi kita mampu mensyukuri itu karena kita memiliki lemah lembut dan kerendah hatian dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting Bapak Ibu, panjang sabar di dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mungkin baru akan terjun, dan sudah lama dalam dunia pelayanan, ternyata lamanya masa kita melayani ini tidak menentukan kita mempunyai panjang sabar dalam pelayanan. Terkadang ketika kita sudah lama melayani, kita mempunyai ego diri. Kita merasa kita yang paling benar, kita tidak sabar ketika melihat orang lain yang baru belajar dalam memahami dunia pelayanan. Ada banyak orang Bapak Ibu yang pada awalnya semangat mau melayani, tetapi kemudian di dalam pelayanan yang ia geluti, terjadi gesekan-gesekan, terjadi perbedaan pendapat. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang sifatnya menjengkelkan dan sebagainya. Dan tidak jarang ketika kita menghadapi hal itu, kita kemudian menjadi undur diri dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu Paulus mengajak kita untuk memiliki kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini yang kita jumpai dalam dunia pelayanan kita. Tentu tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita harus hidup dalam berproses. Kita hidup dalam proses. Kita mau berproses, kita mau diproses oleh Tuhan dalam dunia pelayanan kita. Kita mau belajar untuk punya sikap rendah hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Dan ketika kita berkomitmen untuk mau berproses, tentunya dibutuhkan kesetiaan di dalamnya, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dalam dunia pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika krisis terjadi dalam kehidupan pelayanan kita, marilah kita memiliki iman bahwa krisis yang terjadi akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan yang membawa kita dalam sebuah proses perjalanan iman yang semakin baik lagi. Dan ketika krisis ini terjadi, kita juga percaya bahwa kita sedang diberikan kesempatan untuk diproses oleh Tuhan, supaya kita memiliki karakter lemah lembut, kerendah hatian, dan panjang sabar dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam semangat pelayanan kita, mari kita tunjukkan kasih Tuhan dalam hal saling membantu dan mendukung dalam setiap pelayanan yang kita lakukan kepada rekan-rekan pelayanan kita. Mari kita terus mengupayakan untuk memelihara kesatuan, seperti Tuhan Yesus yang dalam pelayanannya, dia menunjukkan teladan rendah hati, kelemah lembutan, dan panjang sabar. Maka kita pun diajak untuk memiliki hal tersebut dalam hidup dan pelayanan kita. Tentunya Roh Kudus yang akan menuntun kita dan Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, oleh karena Engkau telah mengizinkan kami dapat mengambil bagian dalam pelayanan kami. Namun ampunilah kami, karena terkadang kami terjebak dalam rutinitas belaka, sehingga mengakibatkan kami kelelahan, keletihan, kecapean, dan kami berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami kurang mendengarkan suara-Mu. Kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Sehingga sikap hati kami tergerus dengan kelelahan dan keletihan, mengakibatkan kami menjadi mudah tersinggung, mudah marah. Kami tidak memuliakan Engkau. Iman kami menjadi lemah. Kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, dan kini bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar semua aktivitas pelayanan kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, dimanapun kami berada, kami dapat mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu, dan hidup kami memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu,